kita di sini juga menyadari kalau si RPJPN ini juga sudah peka sebenarnya akan Hmm. megatrend gitu kan di dalamnya. Hmm. Salah satunya adalah mengenai pesatnya laju urbanisasi yang Hmm. mencapai 2/3 penduduk gitu ya. Hmm. Proyeksinya akan ada di kota pada tahun 2050 nanti. Nah, lalu bagaimana proyeksi well-being masyarakat ke depannya gitu? Hmm. Apakah akan atau sudah mempertimbangkan betul unsur pembangunan yang humanizing city gitu, Bang? Tapi kan di sisi Hmm. lain bagaimana caranya agar tercipta keseimbangan antara pengkotaan tapi Hmm. juga tetap menjaga keberlanjutan lingkungan, baik itu fungsi pendukung perkotaan yang secara existing masih mengandalkan desa gitu. Itu seperti apa, Bang? Nah, kalau mengenai aspek ini, kalau pertama tuh eh, kan mungkin sekarang kita 52% ya, 54% penduduk kita di perkotaan. Mungkin dalam 5 tahun bisa naik sampai 60%. Nah, masalahnya ini tidak tersebar merata di metropolitan, ada 23 metropolitan kan, tidak tersebar merata. Banyak kan di Pulau Jawa masih ya, dan ini yang menjadi PR besar. Kenapa industrialisasi dan hilirisasi industri itu menjadi penting supaya tenaga kerja ini, penduduk usia kerja ini bisa bermigrasi keluar dari Pulau Jawa. Nah, kalau kita lihat uh, well-being index itu, memang lapangan kerja dan lapangan usaha ini jadi salah satu variabel penting ya. Orang akan merasa nyaman, merasa betah gitu, berkehidupan di kota itu kalau memang ada kerja dia, ada pendapatan, ada usaha. Setuju. Nah, ini yang harus dijaminkan melalui intervensi-intervensi pemerintah nanti. Walaupun nanti kita juga bisa melihat resiko-resiko ya, substitusi lapangan pekerjaan dengan teknologi digital misalnya. Teller bank dalam 5 tahun ke depan mungkin semakin sedikit. Lapangan kerja seperti drafter itu sudah mulai digantikan dengan AI gitu ya. Jadi ini tantangan besarnya dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Belum lagi tuntutan agar pekerjaan itu harus green job, harus rendah emisi gitu ya. Nah, sementara perusahaan-perusahaan kita belum siap untuk itu dalam menyediakan lapangan kerja. Jadi ini challenge penting ya, penting untuk segera direspon oleh pemerintah. Jadi kita masih penguatan pondasinya masih pada aspek itu. Nah, kalau pengkotaan wilayah terus dibiarkan, maka nanti konsumsi energi, konsumsi air itu semakin tinggi ya. Kalau semakin tinggi, biasanya nanti ada infrastruktur tambahan. Nah, kos ini menaikkan biaya jual air gitu, atau biaya harga produksi air, dan itu membebani lagi masyarakat. Energi juga akan makin mahal, fossil fuel, dan itu akan membebani masyarakat. Jadi ini harus segera ditemukan model bagaimana hilirisasi industri itu bisa menyerap banyak penduduk usia angkatan kerja. Nah, pendidikan yang sedang disiapkan harus ke sana. SMK-SMK, kampus-kampus D3, D1 harus menyosor ke industri itu. Misalnya kayak di Kalimantan Selatan ada industri batu bara, hilirisasinya gasifikasi batu bara, maka kampus Unlang, SMK yang ada di sana harus bisa diberikan kurikulum yang terkait dengan gasifikasi batu bara itu. Ikan misalnya untuk menjadi apa eh, albumin gitu ya, itu juga harus ada SMK perikanan yang masuk ke teknologi perikanan tersebut gitu. Nah, roadmap ini yang harus segera disiapkan ya, bukan hanya oleh pusat, tapi juga gubernur-gubernur terpilih maupun juga bupati, wali kota ya, karena memang tugas mereka lah yang untuk di level pelayanan dasar ini, gitu. Oke. Nah, nih Bang, masih terkait megatrend. Mungkin tadi sudah Abang sedikit Hmm. sebutkan masalah hilirisasi industri tadi ya. Apakah arah kebijakan Indonesia ini sudah Hmm. adaptif terhadap isu perubahan iklim, hilirisasi industri tadi, sampai masalah Hmm. transformasi teknologi ya?
Ya, Apalagi ini kan RPJPN jangkanya panjang, 20 ya, tahun. Pasti ada banyak perkembangan teknologi yang pesat, tapi di sini yang menjadi tanda tanya besar adalah bagaimana agar Indonesia ini mampu menjadi adaptif. ya. Jadi eh, ini aspek adaptability ini memang jadi penting karena kita nggak akan tahu masa depan, uncertainty ya. Yes. Game changer yang paling ditakuti kan seperti COVID ya. Tapi kita nggak tahu ke depan game changernya apa. Eh, Misalnya Mark Zuckerberg bilang ke depan nggak pakai HP lagi, pakai kacamata ya untuk orang itu akan banyak sekali. TV-TV sekarang udah berganti gitu ya. Nah, jadi intinya kalau megatrend itu bukan untuk direspon secara linier gitu, tapi kita harus menyiapkan senario-senario. Nah, senario ini yang harusnya bisa diterjemahkan melalui foresight. Jadi apa yang signal paling kuat nih dari perubahan-perubahan itu, perubahan apa yang signalnya paling kuat terjadi, itu yang harus segera direspon. Yang paling cepat dan paling besar impact-nya. Jadi pertama misalnya kalau dalam konteks Indonesia, larangan ekspor sawit misalnya. Karena ada kebijakan Uni Eropa itu juga salah satu menjadi megatrend yang harus kita respon ya dengan cepat. Lalu pemakaian EV ya, produksi mobil EV meningkat pesat gitu misalnya, sehingga membutuhkan baterai gitu. Nah itu juga akan mendorong pertambangan kita dan juga industri baterai kita kan. Nah jadi ketika digantikan tiba-tiba dengan hidrogen misalnya pada 2030, nah ini yang harus segera kita setel lagi gitu. Jadi harus cepat apa kembali lagi adaptability itu atau agile lah dikatakan begitu. Nah itu yang harus dimiliki oleh RPJPN kita. Kalau pondasinya kuat, maka flexibility itu akan lebih mudah gitu. Yang yang rumit kalau kita nggak kuat pondasinya sehingga kita nggak mudah untuk merespon perubahan-perubahan yang mungkin sangat cepat akan terjadi. Nah, jadi kalau tadi yang pertama kita humanizing city artinya memperkuat masyarakat perkotaan, yang kedua ini kita meningkatkan kapasitas adaptasinya, baik sistem yang ada di level nasional maupun sistem perkotaan, bahkan sampai sistem perdesaan gitu. Nah, itulah peran dari penguatan fondasi yang ada sekarang. Oke, Gitu. that's it, Bang Sip, Adi. Thank you waktunya sudah oke. berbincang-bincang singkat di malam Ya, hari ini. sampai ketemu Eh, lagi ya. Sampai ketemu Good lagi luck. di Ask Talk Yo. berikutnya.